Setiap yang bernyawa tidak akan mati melainkan atas izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Walau tidak ada yang mengetahui secara pasti, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ciri-ciri kematian pada seseorang muslim yang menyadarinya. Ciri atau tanda-tanda ini bisa dirasakan sejak 100 hari hingga beberapa saat sebelum ajal menjemputnya. Berikut adalah tanda-tanda orang yang akan meninggal dunia menurut Islam. Tanda yang pertama yaitu tanda 100 hari menjelang kematian. Secara umum, ciri-ciri menjelang kematian di hari ke-100 akan dirasakan pada waktu asar. Orang tersebut akan merasakan suhu tubuhnya berubah menjadi dingin. Ia akan menggigil dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bagi orang yang beriman menyadari hal ini, ia akan langsung memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika ia tidak beriman, hal ini akan dianggap sebagai angin lalu saja. Bahkan semakin terlena dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Tanda yang kedua adalah 40 hari menjelang kematian. Sama halnya dengan 100 hari menjelang kematian, ciri-ciri hari ke-40 menjelang kematian juga akan muncul pada saat asar. Pada waktu itu, bagian pada pusat tubuh akan berdenyut-denyut. Ini adalah tanda bahwa daun yang bertuliskan nama kita telah gugur dari pohon yang letaknya di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syamsul Rizal Hamid dalam bukunya Lika-Liku Kehidupan Sesudah Mati, jika seseorang umurnya tersisa 40 hari, jatuhlah daunnya ke tempat malaikat Israel, dan itu pun menjadi perintah bagi malaikat Israel untuk mencabut nyawa orang tersebut. Tak jarang malaikat Israel menampakkan jati dirinya di depan orang yang akan dicabut nyawanya. Beberapa orang menyadari kehadirannya pasti akan merasa terkejut, tetapi sebagian lainnya bisa jadi tidak mengetahui pertanda tersebut. Tanda yang ketiga yaitu 7 hari menjelang kematian. Seseorang yang mendekati 7 hari kematiannya biasanya akan diuji dengan sakit. Umumnya, orang saat kita akan merasa tidak berselera makan. Namun, orang yang dalam 7 hari akan meninggal mengalami hal sebaliknya. Ia justru akan berselera makan saat kondisi tersebut. Tanda yang keempat yaitu 3 hari menjelang kematian. Orang yang usianya tinggal 3 hari lagi akan diberikan tanda berupa denyutan di bagian tengah dahinya. Lalu bagian hitam pada bola matanya juga tidak akan bersinar seperti biasanya lagi. Jika ia sakit, telinganya akan terlihat layu dan bagian ujungnya akan masuk ke dalam. Selain itu, telapak kakinya pun juga akan sulit digerakkan. Tanda yang kelima yaitu 1 hari menjelang kematian. Ciri ini juga akan muncul pada waktu asar. Orang yang mengalaminya akan merasa denyutan di bagian belakang kepala, pertanda bahwa ia tidak akan mendapat menemui asar esok harinya. Tanda yang terakhir yang keenam adalah ciri-ciri yang terakhir adalah ia akan merasakan sejuk di bagian kepala, lalu turun ke pinggang dan seterusnya. Kemudian akan kembali naik hingga ke bagian kerongkongan. Jika mengalami hal ini, dianjurkan untuk mentalkinkannya atau membaca 2 kalimat syahadat, memasrahkan diri kepada Allah serta berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 tanda datangnya kematian menurut Islam. Waktu datangnya kematian tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Namun ada beberapa ciri-ciri yang bisa menjadi tanda bahwa seseorang telah dekat dengan ajalnya. Umur seseorang merupakan rahasia yang mutlak, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Luqman ayat 34 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ada beberapa tanda kematian dalam Islam.
Salah satunya adalah berbunyi tenggorokan. Hatinya merasa bimbang dan merasa dalam keadaan sekarat. Berikut ciri seseorang yang sudah dekat dengan kematian menurut Imam Ghazali. Yang pertama, tubuh merasa menggigil. Pada 100 hari menjelang kematian, tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki akan merasakan getaran seperti menggigil. Tanda ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan sebagai pengingat. Maka jika tanda ini telah terjadi, segeralah bertaubat. Yang kedua, denyut di bagian pusar. Saat masuk di 40 hari menjelang kematian, seseorang akan merasakan denyutan pada bagian pusarnya. Denyut ini biasanya terjadi setelah waktu asar tiba. Denyutan ini sebagai tanda bahwa daun yang tertulis nama kita akan gugur dari pohon yang letaknya di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut Israel akan mengikuti sepanjang waktu sampai akhirnya tiba pada hari kematian. Yang ketiga, meningkat nafsu makan. Ketika mulai dekat dengan kematian, tepatnya 7 hari jelang ajal menjemput, seseorang akan mengalami nafsu makan yang meningkat. Biasanya pada orang yang sakit akan mengalami penurunan nafsu makan. Namun jelang kematiannya justru ia akan makan dengan lahap. Yang keempat, terasa denyut di dahi. Masuk ke hari ketiga jelang kematian akan terasa denyutan di dahi seseorang. Denyutan ini terasa di dahi bagian tengah. Tanda lainnya yakni hilangnya cahaya dari bola mata. Yang kelima, terasa denyut di ubun-ubun. 1 hari menjelang kematian, seseorang akan merasakan denyutan di bagian ubun-ubunnya. Ini menjadi penanda bahwa ajalnya sudah akan tiba. Namun sejatinya tidak semua orang dapat menyadari tanda ini. Yang keenam, berkeringat di dahi. Seorang muslim yang merasakan berkeringat di dahi jelang kematiannya menjadi tanda bahwa ia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketujuh, rambut beruban. Rambut beruban juga merupakan ciri datangnya kematian. Hal ini sebagaimana kisah Nabi Yakub yang bersahabat dengan malaikat maut. Nabi Yakub meminta tanda jika kematian telah dekat kepadanya. Salah satu tanda yang diberikan yakni rambut yang berubah menjadi putih atau beruban. Allah memberikan ciri-ciri kematian yang bisa dirasakan oleh seorang muslim yang menyadarinya. 10 tanda menjelang kematian ini yang akan memberikan kita pelajaran berharga tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi saat-saat terakhir dalam hidup ini. Pertama, menggigil dari ujung kaki hingga ujung rambut. Pada umumnya, ada ciri-ciri yang dapat dirasakan di hari ke-100 menjelang kematian, dan ciri-ciri ini biasanya muncul pada waktu asyar. Seseorang yang mendekati akhir hayatnya akan merasakan perubahan suhu tubuh yang menjadi dingin, dan ia akan menggigil dari ujung kaki hingga ujung rambut. Bagi orang yang beriman dan menyadari tanda-tanda ini, mereka akan segera memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah. Mereka menyadari bahwa ini adalah panggilan darinya untuk kembali kepadanya dan memperkuat ikatan iman mereka. Namun bagi mereka yang tidak beriman, ciri-ciri ini hanya akan dianggap sebagai peristiwa alamiah yang terjadi begitu saja, dan mereka semakin terpedaya dan terbuai oleh kehidupan dunia. Selama sekitar 2 bulan sebelum meninggal, orang yang mendekati ajalnya akan sering menghabiskan banyak waktu dalam tidurnya. Hal ini terjadi karena metabolisme tubuh mereka melemah. Energi mereka juga cenderung berkurang, sehingga mereka enggan menghabiskan waktu dengan lingkungan sekitar. Mereka menjadi pemalu dan tidak nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat disebabkan oleh perasaan kelelahan, kehilangan minat, atau kesulitan dalam berkomunikasi akibat kondisi kesehatan yang memburuk. Bagi orang beriman, perubahan ini bisa menjadi pengingat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri dengan amal sholih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadits riwayat Tirmidzi. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran akan kematian sebagai motivasi untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal baik sebelum ajal menjemput. Kedua,
denyutan tubuh pada pusar. Pada hari ke-40 menjelang kematian, seperti halnya pada hari ke-100 menjelang kematian, terdapat beberapa tanda yang muncul pada saat asyar. Pada saat itu, seseorang mungkin merasakan denyutan tubuh pada pusar mereka. Menurut tradisi Islam, ini diartikan sebagai tanda bahwa daun yang mencantumkan nama kita telah gugur dari pohon yang berada di arsy Allah, menandakan dekatnya waktu ajal kita. Sekitar 2 minggu mendekati kematian, pola tidur seseorang akan berubah. Mereka mungkin mengalami kesulitan tidur atau tidur lebih sering dari biasanya. Selain itu, mereka juga mungkin merasakan sedikit lapar dan haus. Frekuensi buang air, baik besar maupun kecil, juga akan berkurang. Selain itu, seseorang yang mendekati kematian mungkin mengalami berbagai gejala fisik. Mereka dapat mengalami perubahan pada tekanan darah, pernapasan, dan detak jantung mereka. Suhu tubuh mereka juga bisa fluktuatif, yang menyebabkan kulit mereka menjadi lembab dan pucat. Napas mereka mungkin terasa tersumbat, dan mereka juga mungkin tampak kebingungan atau linglung. Meskipun otak mereka masih aktif secara umum, dalam beberapa kondisi, mereka dapat mengalami kebingungan dan kehilangan ingatan tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Semua tanda-tanda ini mengingatkan kita akan kefanaan hidup dan pentingnya mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah dengan hati yang suci dan amal yang baik. Rasulullah dalam hadisnya mengingatkan kita untuk senantiasa memperbanyak zikir dan taubat serta menjaga sholat sebagai bentuk kesiapan menghadapi saat-saat akhir hayat. Dengan menyadari dan memahami tanda-tanda ini, diharapkan kita dapat lebih waspada dan meningkatkan ibadah serta hubungan kita dengan Sang Pencipta sebelum ajal menjemput. Ketiga, nafsu makan yang meningkat. Seseorang yang mendekati hari ke-7 menjelang kematiannya seringkali diuji melalui sakit. Umumnya, saat seseorang sakit, nafsu makannya menurun drastis. Namun, orang yang akan meninggal dalam waktu 7 hari mengalami hal yang berbeda. Mereka justru memiliki nafsu makan yang meningkat. Ini merupakan kebalikan dari kebiasaan orang yang sedang sakit, yang umumnya kehilangan nafsu makannya. Tanda-tanda ini sering muncul setelah waktu asyar, dan dianggap sebagai isyarat dari Allah bahwa kematian sudah sangat dekat. Selanjutnya, mereka juga berhenti melakukan kegiatan yang sebelumnya mereka nikmati. Hobi-hobi yang biasanya dilakukan dengan antusiasme dan minat, mulai berkurang bahkan bisa berhenti sama sekali. Mereka mungkin berbicara lebih sedikit dan cenderung lebih introspektif. Namun perlu dicatat bahwa perilaku ini dapat bervariasi, terutama pada anak-anak. Anak-anak cenderung menjadi lebih banyak bicara saat mereka mendekati kematian. Tanda ini sebenarnya merupakan nikmat dari Allah sebagai pengingat bagi mereka yang hidup, untuk merenungkan akan kebesarannya dan kehidupan yang akan datang setelah kematian. Memahami tanda-tanda ini tidak hanya mengajarkan kita akan kefanaan hidup ini, tetapi juga mengingatkan betapa pentingnya mempersiapkan diri untuk akhirat. Keempat, berkeringat pada bagian dahi. Menurut Imam Ghazali, terdapat ciri yang menunjukkan bahwa seseorang sudah dekat dengan kematian. Salah satunya adalah ketika seseorang merasakan berkeringat di dahi, yang merupakan tanda bahwa ia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, keadaan akhir yang baik. Hal ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, bahwa Rasulullah bersabda, orang beriman meninggal dengan keringat pada alisnya. Hadits riwayat Tirmidzi. Dalam buku Misteri Kehidupan Alam Barzakh karya Ibnu Rinto Nugroho, dijelaskan bahwa rambut yang beruban juga menjadi tanda akan datangnya kematian. Kisah Nabi Yakub bersahabat dengan malaikat maut menggambarkan kondisi ini, di mana Nabi Yakub meminta tanda jika kematian telah dekat, dan salah satu tanda yang diberikan adalah perubahan rambut menjadi putih atau beruban. Memahami tanda-tanda seperti berkeringat pada bagian dahi atau perubahan warna rambut menjadi beruban, bukan sekadar fenomena fisik, tetapi juga merupakan pengingat akan realitas kehidupan setelah kematian. Bagi orang beriman, tanda-tanda ini mengingatkan mereka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan amal syolih sebagai bekal di akhirat. Kelima, denyutan yang terasa di bagian tengah dahi. Seseorang yang hanya memiliki sisa usia selama 3 hari menjelang kematian akan mengalami tanda khusus yang dapat dikenali, yaitu denyutan yang terasa di bagian tengah dahi.
Tanda ini menjadi penanda bahwa ajalnya sudah semakin dekat, meskipun tidak semua orang dapat menyadarinya. Selain itu, terdapat perubahan lain yang bisa diamati pada orang yang mendekati kematian. Misalnya, warna hitam pada bola matanya akan kehilangan kilauan yang biasanya dimiliki. Ketika seseorang mengalami sakit, gejala seperti penampilan layu pada telinga, dan terlihat adanya penarikan pada ujung telinga juga dapat teramati. Selain itu, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menggerakkan telapak kakinya. Ada banyak perubahan signifikan lainnya yang bisa terjadi menjelang kematian, termasuk perubahan pola napas, penurunan tekanan darah, detak jantung yang tidak teratur dan sulit terdeteksi, serta perubahan warna urin menjadi coklat. Perubahan warna urin ini menunjukkan gangguan fungsi ginjal, yang seringkali menjadi salah satu indikasi komplikasi yang serius. Semua tanda-tanda ini mengingatkan kita akan kefanaan hidup dan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat dengan hati yang bersih dan amal yang baik. Keenam, merasakan lelah yang tiba-tiba. Orang yang mendekati kematian sering mengalami kelemahan otot yang semakin memburuk, sehingga mereka tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasanya. Suhu tubuh yang menurun juga menjadi tanda kurangnya sirkulasi darah di dalam tubuh, yang umum terjadi sebelum seseorang meninggal. Kondisi ini mengakibatkan pasokan darah hanya terfokus pada organ-organ internal, sementara tangan dan kaki menerima sedikit aliran darah. Hal ini menyebabkan kulit terasa lebih dingin saat disentuh dan terlihat pucat, bahkan mungkin muncul bintik-bintik berwarna biru dan ungu. Saat mendekati ajalnya, kecepatan napas mereka dapat berubah secara tiba-tiba. Mereka bisa terengah-engah, atau bahkan napas mereka berhenti sejenak. Rasa sakit yang mereka rasakan juga meningkat, yang dapat terlihat dari ekspresi wajah mereka atau suara merintih kesakitan. Halusinasi juga bisa muncul sebagai tanda umum menjelang kematian. Meskipun kondisi ini memprihatinkan, sangat penting untuk memberikan dukungan dan ketenangan kepada mereka dalam fase akhir hidup mereka. Memahami tanda-tanda ini mengajarkan kita akan kefanaan hidup dan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah dengan kesadaran penuh. Ketujuh, bertemu dengan 3 utusan malaikat Israel. Syamsul Rijal Hamid dalam bukunya Lika-Liku Kehidupan Sesudah Mati menjelaskan bahwa apabila seseorang memiliki sisa umur 40 hari, daun kehidupannya akan jatuh ke tempat malaikat Israel. Hal ini menjadi tanda bagi malaikat Israel untuk turun ke bumi dan mencabut nyawa orang tersebut. Malaikat maut kemudian mengambil daun tersebut dan segera mempersiapkan diri, termasuk mengawasi setiap kegiatan kita setiap saat. Terkadang, malaikat Israel juga dapat menampakkan diri di depan orang yang akan dicabut nyawanya. Beberapa orang yang memiliki kemampuan spiritual mungkin akan terkejut menyadari kehadiran malaikat tersebut, sementara yang lain mungkin tidak menyadari tanda tersebut. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bagaimana malaikat maut mengirim 3 utusan kepada Nabi Yakub. Malaikat maut berkata, "Baik, aku akan memenuhi permintaanmu. Aku tidak hanya akan mengirim 1 utusanku, namun aku akan mengirim 2 atau 3 utusanku." Setelah mereka bersepakat, mereka kemudian berpisah. Beberapa waktu kemudian, malaikat maut kembali menemui Nabi Yakub. Nabi Yakub bertanya, "Wahai sahabatku, apakah engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" "Aku datang untuk mencabut nyawamu," jawab malaikat maut. "Lalu, mana ketiga utusanmu?" tanya Nabi Yakub. "Sudah kukirim," jawab malaikat maut, "putihnya rambutmu setelah hitamnya, lemahnya tubuhmu setelah kekarnya, dan bungkuknya badanmu setelah tegapnya. Wahai Yakub, itulah utusan-utusanku untuk setiap Bani Adam." Kisah ini menggambarkan betapa dekatnya malaikat maut dengan setiap manusia dan bagaimana mereka diutus dengan tanda-tanda yang jelas sebelum menjemput nyawa seseorang. Kedelapan, mimpi atau firasat dari teman, keluarga, maupun orang-orang terdekat. Meskipun sulit dipahami secara rasional, beberapa orang merasa mereka menerima pesan gaib yang mengabarkan kepergian seseorang yang mereka cintai. Sebelum seseorang meninggal, mungkin mereka atau orang lain bermimpi tentang mereka dalam keadaan yang tidak biasa, atau melihat perilaku yang aneh dari mereka yang akan pergi. Orang yang akan meninggal juga seringkali bermimpi dengan cara yang berbeda dari biasanya, mungkin mengenai perpisahan, pertemuan dengan orang-orang tercinta yang telah meninggal,
atau berada di tempat yang sama sekali asing bagi mereka. Mimpi-mimpi ini bisa dianggap sebagai pertanda bahwa seseorang sedang bersiap-siap memasuki fase baru kehidupan setelah kematian. Semakin dekat dengan akhir hayat, seseorang sering merasakan dorongan yang lebih kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk beribadah, berdoa, atau melakukan aktivitas keagamaan lainnya. Hal ini mencerminkan kebutuhan spiritual yang mendalam ketika seseorang menghadapi kematian. Kesembilan, merasa penting untuk membuat wasiat. Saat kematian semakin mendekat, seseorang mungkin tiba-tiba merasa penting untuk membuat wasiat atau membagi harta warisan mereka. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa segala sesuatu akan diurus sesuai dengan keinginan mereka setelah mereka meninggal dunia dan menjadi ladang pahala yang tak terputus. Keinginan ini mencerminkan tanggung jawab spiritual untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk akhirat. Beberapa orang juga melaporkan pengalaman mendengar suara yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya atau suara-suara dari alam lain menjelang kematian mereka. Suara ini bisa berupa pesan spiritual yang membingungkan atau penghiburan dalam bentuk suara-suara yang lembut. Meskipun sulit dipahami secara ilmiah, pengalaman ini memberikan kedamaian dan mungkin memberikan rasa kedekatan dengan dunia yang lain. Selain pengalaman pendengaran, pengalaman penglihatan atau persepsi yang tidak biasa menjelang kematian juga sering diceritakan. Beberapa orang melaporkan melihat cahaya terang, tokoh-tokoh spiritual, atau peristiwa yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Pengalaman-pengalaman ini memberikan keyakinan bahwa mereka sedang dihadapkan pada sesuatu yang lebih besar dari dunia fana ini dan memberikan rasa damai di saat-saat terakhir mereka. Kesepuluh, denyutan di bagian belakang kepala. Sehari sebelum kematian, ada tanda yang muncul saat waktu asyar. Seseorang yang mengalaminya akan merasakan denyutan di bagian belakang kepala atau ubun-ubunnya, menandakan bahwa ia tidak akan melihat waktu asyar esok harinya. Salah satu ciri terakhir adalah perasaan sejuk yang mulai dirasakan di atas kepala, kemudian menyebar ke pinggang dan tubuh lainnya, serta kembali naik hingga mencapai kerongkongan. Saat nyawa menjelang berakhir, tenggorokannya mengeluarkan suara tersendat, hatinya penuh kebimbangan, merasakan dirinya sedang berjuang dalam keadaan terdesak mendekati ajal yang tak terelakkan. Dalam hadits, Rasulullah menyebutkan ciri kematian yang husnul khotimah. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, Rasulullah bersabda, "Telitilah keadaan mayit ketika maut menjemputnya, apabila dahinya berkeringat, air matanya bercucuran, dan lubang hidungnya mengembang, maka rahmat Allah telah turun kepadanya. Dan apabila mengeluarkan suara seperti suara anak unta tercekik, atau warna kulitnya berubah kebiru-biruan, atau mengeluarkan buih dari kedua rahangnya, maka azab Allah sungguh telah menimpa padanya." Hidup dan mati adalah urusan Allah yang besar. Sebagai manusia, kita hanya ditugaskan untuk meningkatkan amalan kepada Allah agar selamat dunia dan akhirat. Jika seseorang mengalami pengalaman ini, disarankan untuk membaca 2 kalimat syahadat, memasrahkan diri, dan menjalankan husnudzon, yaitu mempercayai dan berserah diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan.